bintang-bintang lain. Itu kita semakin banyak mengetahui matahari, sifat-sifatnya, maka bintang-bintang lain pun akan mengikuti gitu istilahnya ya. Meskipun kompleksitasnya bisa jauh lebih besar daripada matahari, tapi minimal prosesnya akan maju ke matahari. Iya, masih terbuka untuk riset mataharinya di sini. Tentang matahari, ada banyak sekali ya yang bisa digali lagi. Kayak tadi matahari sebagai bintang, Ya. Karena memang dia adalah benda astronomis yang bisa memancarkan cahayanya sendiri, menghasilkan energinya sendiri, dan sebagai bintang induk dari tata surya kita. Kalau bintang-bintang yang lain jaraknya jauh sekali, tidak mungkin kita gapai tentu saja. Jadi dengan mengenal matahari, kita bisa mengenal bintang-bintang yang lain itu seperti apa. Betul, dan sekarang di layar teman-teman sudah terlihat sunspotnya sudah mulai muncul lagi ini. Muncul lagi nih Pak Dhani. Nah, sunspot ini kira-kira akan bertahan berapa lama Pak Dhani? Apakah akan hilang atau besok tiba-tiba ini sunspotnya besar? Saya kira dalam seminggu ke depan masih ada sampai tenggelam ke barat, dia akan masih ada. Mungkin juga sunspot yang besar, paling besar itu dia bisa bertahan untuk melewati balik piringan matahari dan muncul lagi di timur. Saya kira ini masih cukup mampu dari luasnya ini, dia bisa kembali lagi terlihat. Tapi saja ukurannya akan semakin kecil. Semakin kecil, baik. Jadi semakin besar sunspotnya akan bertahan semakin lama begitu ya Pak Dhani? Ya, akan semakin lama di sini. Wah, luar biasa. Umumnya bisa kemunculan beberapa minggu. Wah, jadi kalau yang masih punya kacamata matahari atau teleskop, besok-besok masih bisa mengamati gerhana matahari. Masih bisa. Masih bisa melihat matahari dengan sunspotnya. Karena kacamata matahari juga tidak hanya digunakan ketika gerhana ya Mbak Yatni. Betul sekali, untuk bisa melihat matahari. Nah, Pak Dhani, kembali lagi, kalau sunspot itu apakah berpengaruh langsung terhadap apa yang ada di bumi Pak Dhani? Cuacanya kah atau kondisi atmosferik bumi kah begitu? Karena kalau tadi ternyata ada kaitannya dengan corona pada saat totalitas, nah apakah dia juga berpengaruh langsung kepada apa yang ada di permukaan bumi? Iya, saja matahari sebagai sumber energi ya. Dan kita tahu matahari mempunyai siklus ya, mempunyai siklus 11 tahunan. Saja siklus 11 tahunan itu akan mempengaruhi seluruh tata surya, tidak hanya bumi. Jadi adanya bintik matahari sebagai tanda siklus matahari itu juga akan mempengaruhi, minimal kita menyebutnya cuaca antariksa. Jadi adanya corona, kemudian bintik matahari akan sangat mempengaruhi yang kita sebut cuaca antariksa. Nah, cuaca antariksa ini sangat mempengaruhi komunikasi radio yang ada di bumi. Semua komunikasi, transportasi, pesawat terbang, satelit ke ground base dan seterusnya juga akan terpengaruhi. Jadi dampak ke buminya akan lebih ke teknologi yang dipakai manusia. Sedangkan ke dampak cuaca relatif tidak ada pengaruhnya. Tapi dampak ke teknologinya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Bahkan bisa sangat berbahaya untuk antariksawan yang ada di luar. Wah, menarik sekali ya penjelasan tentang matahari ini Mbak Yatni. Luar biasa sekali Pak Dhani. Langsung dari Pak Dhani. Baik, terima kasih banyak Pak Dhani atas ilmunya yang sudah dibagikan. Walaupun sebentar, kita tentu saja berharap bisa ketemu lagi Pak Dhani lebih sering di live stream Observatorium Burqa. Terima kasih banyak Pak Dhani. Terima kasih banyak Pak Dhani atas kesempatannya. Ya, nanti kami tunggu foto-fotonya dari sana ya Pak Dhani. Oh iya, baik. Kita sampaikan ke masyarakat semua. Baik, terima kasih banyak Pak Dhani. Iya, terima kasih. Baik, nah kalau tadi Pak Dhani bilang ngamat gerhana matahari total itu adiktif katanya. Betul. Ya, kita kepingin lagi karena memang ternyata pengalamannya luar biasa sekali. Ya, tidak, rasanya sulit untuk bisa mendeskripsikannya sebagai satu pengalaman ya. Jadi memang
sampai tidak bisa berkata-kata tadi di sini. Tadi saya masih sangat takjub dengan apa yang ada di mata saya itu. Wah, Luar biasa sekali. detik-detik menuju Nah, gerhana itu. betul sekali. Nah, gerhana matahari adalah peristiwa yang berulang, walaupun bisa dibilang langka untuk bisa diamati di satu tempat yang sama, begitu ya. Hanya di sepanjang abad ini Indonesia juga sudah mengalami beberapa kali gerhana matahari, baik gerhana matahari total maupun gerhana matahari cincin dan sebagian. Nah, Observatorium Bosca sendiri sejak berdirinya di awal abad 20 itu juga sudah aktif ikut melakukan kegiatan pengamatan ekspedisi gerhana matahari. Beberapa ekspedisi gerhana matahari yang Observatorium Bosca ikuti di awal abad ke-20 adalah pada tahun 1926, di mana pada saat itu gerhana matahari lewat di Sumatera bagian selatan, melewati Palembang dan juga Bengkulu, dan tim dari Observatorium Bosca itu melakukan pengamatan di Bengkulu. Di sini bisa dilihat beberapa dokumentasi yang ada pada ekspedisi tahun 1926 gitu ya. Yang pergi ke sana adalah Direktur Observatorium Bosca, salah satunya Bapak Johan Voete. Kemudian juga ini grup foto nih, biasanya nih sekarang juga pasti nanti akan keluar nih grup foto dari ekspedisi pengamatan di Kisar. Jadi ini grup foto dari tim Observatorium Bosca dan juga tim yang lain yang melakukan kegiatan pengamatan gerhana matahari di Bengkulu tahun 1926. Betul, jadi memang pengamatan gerhana ini sudah banyak dilakukan ya oleh orang-orang terdahulu juga. Betul, dan barangkali kalau tadi bicara dengan Pak Dani, sains apa yang bisa digali dari fenomena gerhana matahari atau fenomena yang muncul dari matahari secara umum, ini barangkali bisa menarik menyebut untuk satu fenomena gerhana yang penting sekali di dalam dunia sains modern gitu ya. Jadi gerhana matahari total terjadi pada tanggal 29 Mei 1919. Betul, jadi saat itu pada tahun 1915, waktu itu saat-saatnya Einstein merumuskan nih teori relativitas umum ya Mbak Yatni. Betul, dan gerhana matahari ini digunakan untuk membuktikan teori relativitas Einstein gitu. Jadi Einstein mengemukakan teori bahwa bila ada satu massa yang besar berkumpul, dia bisa membelokkan cahaya yang datang dari benda yang ada di belakangnya. Kalau ini bisa dibuktikan, itu artinya teori relativitas umum Einstein yang berbicara tentang bagaimana gravitasi itu bekerja, itu benar adanya, gitu ya. Betul, jadi waktu itu juga dilakukan ekspedisi ya oleh Pak Eddington saat itu. Betul. Jadi memang dilakukan ekspedisi untuk mengamati pelencaan gravitasi saat itu. Betul, gerhana matahari total yang ekspedisinya ada di dua tempat, di Sobral, Brazil, dan juga di Principe di Afrika Barat ya, karena dari dua tempat itu bisa diamati gerhana matahari total. Betul, dan saat itu juga berbeda nih dengan sekarang. Saat itu pengamatan dan pengambilan citra masih menggunakan plat fotografi, Mbak Yati. Betul, jadi ini adalah gambar-gambar dari fase totalitas pada saat gerhana matahari yang terjadi tahun 1919 itu. Ya, ini hasil dari develop dari plat fotografi, dan tentu saja dulu belum ada YouTube ya, jadi betul, bisa live stream. Tidak ada live stream saat itu. Gerhana matahari. Betul. Nah, sains dari ekspedisi yang dilakukan di dua tempat yang berbeda tersebut ternyata menghasilkan hasil yang konvergen ya, bahwa ternyata memang cahaya dari bintang-bintang yang berada di sekitar matahari itu pada saat gerhana matahari itu bisa diamati posisinya berubah, yang artinya itu memang terjadi pembelokan cahaya yang disebabkan oleh massa yang besar, yaitu matahari kita. Dan ini akhirnya membuktikan bahwa teori relativitas Einstein memang benar begitu ya Mas Ferry ya? Ya, betul.